Jumpa lagi di Opini Budiman. Banyak publik bertanya-tanya, mengapa kuasa hukum Verdi Sambo selalu menekankan pentingnya terjadinya kekerasan seksual. Itu tercermin dalam persidangan. Saksi-saksi sudah diperiksa. Satu hal yang memang menarik dari pemeriksaan saksi adalah mengarah kepada sebenarnya motif apa sebetulnya yang terjadi sampai kemudian Verdi Sambo menjadi dalang dari pembunuhan berencana sesuai dengan dakwaan jaksa. Kuasa hukum dari Putri Chandrawati, Febri Diansyah, saat berbicara dengan saya di kanal YouTube Back to BDM mengatakan ada 4 bukti kira-kira yang mengatakan bahwa terjadi kekerasan seksual. Verdi juga menyebutkan dalam Twitternya. Menurut Febri Diansyah, dugaan kekerasan seksual terjadi di Magelang 7 Juli. Bukti yang disebut Febri adalah pengakuan dari Putri Chandrawati di BAP, lalu kemudian ada bukti lain hasil pemeriksaan psikologi forensik, dan bukti lain yang agak berada di lingkungan adalah keterangan Susi dan Kuat Ma'ruf yang melihat posisi Putri Chandrawati tergeletak tak berdaya di depan kamar mandi di rumah di Magelang. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Karlan, baik jaksa, baik kuasa hukum, baik hakim juga mencoba mengorek keterangan saksi dari saksi-saksi yang ada soal apa sebenarnya yang terjadi di Magelang yang disebutkan oleh Susi. Itu adalah Putri Chandrawati tergeletak di kamar mandi. Susi mendapat informasi dari Kuat Ma'ruf bahwa Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi. Keterangan Susi itu memang banyak orang yang meragukan karena memang sering lupa dan kemudian juga tidak diketahui kebenaran dari perkaranya. Dugaan adanya kekerasan seksual, isunya sebenarnya timbul tenggelam. Ketika kasus ini muncul, isu dugaan kekerasan seksual juga sudah terjadi, tapi terjadinya di kawasan Duren 3. Kemudian itu dilaporkan ke polisi dan kemudian polisi mengatakan bahwa itu case close, tidak ada dugaan pelecehan seksual. Tetapi kemudian ini muncul lagi, tetapi tempatnya kemudian berbeda, bukan lagi di kawasan Duren 3, tetapi berada di rumah Magelang. Bagaimana hal itu harus dijelaskan? Yang pertama tentunya kekerasan seksual yang dikonstruksikan dilakukan oleh Yosua terhadap Putri itu adalah penyebab terjadinya pembunuhan terhadap Yosua. Ini juga tentunya mau membenarkan skenario yang dibangun Sambo bahwa dia kemudian menjadi otak atau dugaan otak pembunuhan berencana karena terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh Yosua terhadap Putri, bukan karena faktor-faktor lain. Yang kedua, bisa saja kemudian terungkapnya kasus kekerasan seksual itu kemudian seakan-akan Sambo meminta permakluman terhadap publik meskipun tidak menghilangkan pidana bahwa dia menjadi dugaan sebagai otak dari pembunuhan berencana adalah karena terjadi kekerasan seksual. Nah, problemnya adalah kemudian bagaimana kekerasan seksual itu harus dibuktikan. Ini adalah pembuktian di depan persidangan. Keterangan saksi Putri Chandrawati di BAP yang mengaku mendapatkan kekerasan seksual tentunya salah satu saksi, dan satu saksi bukan saksi, tentunya harus ditopang oleh bukti-bukti yang lain. Memang ada keterangan dari psikologi forensik, tetapi problemnya adalah apa sih sebenarnya keterangan dari psikologi forensik dan bagaimana kemudian sang psikolog yang membuat assessment itu kemudian dihadirkan ke persidangan dan menjelaskan sebetulnya assessmentnya apa. Memang ada lagi juga kemudian yang mengatakan itu dilihat oleh Susi, ada bukti-bukti yang mendukung dia, tapi pertanyaannya kemudian siapa sih kemudian pelakunya? Yosua yang dituduh-tuduh di balik melakukan kekerasan seksual sudah meninggal dunia, sehingga susah untuk memberikan jawaban. Sehingga memang ada dugaan yang memang harus divalidasi lebih dalam apakah benar terjadi kekerasan seksual di Magelang. Ini menjadi penting dan majelis hakim tentunya harus betul-betul mempertimbangkan dari saksi-saksi yang ada, dari bukti-bukti yang ada, apakah betul ada kekerasan seksual di Magelang yang ini menjadi motif utama bagi Verdi Sambo kemudian melakukan pembunuhan berencana terhadap
Yosua. Inilah yang harus kemudian dibuktikan. Dan ini juga harus muncul dalam putusan, karena kalau ini kemudian tidak muncul dalam putusan, tentunya ini akan menjadi argumen bagi Sambo untuk mengajukan banding, mengajukan kasasi, bahkan mengajukan peninjauan kembali. Kejelasan soal dugaan kekerasan seksual ini menjadi penting dan teramat penting, dan majelis harus bisa memutuskan apakah betul ada kekerasan seksual yang terjadi di Magelang, karena ini demi jernihnya perkara. Dan ini tentunya menjadi tugas dari majelis hakim, tugas dari penasihat hukum, tugas dari jaksa untuk membuktikan ada tidaknya kekerasan seksual. Meskipun itu kemudian tidak akan mempengaruhi kemudian dugaan atau tuduhan terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Verdi Sambo dan kawan-kawan terhadap Yosua. Tapi kejelasan ini tentunya akan mengurangi spekulasi-spekulasi liar sebetulnya apakah kekerasan seksual itu terjadi di Magelang atau sebetulnya ini juga bagian dari skenario atau bangunan dari cerita yang dilakukan oleh Verdi Sambo. Biarlah kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membuktikan ada tidaknya kekerasan seksual di rumah di Magelang itu.